apa kabar? Kakak harap adik-adik semua hari ini baik ya, dan juga sehat. Nah, hari ini Kak Lisa mau mengajak adik-adik untuk sama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan, dan juga memuji nama Tuhan dengan semangat. Tapi sebelum itu, Kak Lisa mau ngajak adik-adik semua janjian nih. Janjian 2 hal. Yang pertama, Kak Lisa mau ngajak adik-adik untuk berjanji selama beribadah dengan tertib dan juga tenang. Yang kedua, Kak Lisa mau mengajak adik-adik berjanji untuk fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan maksudnya tidak main gadget dan juga tidak makan ataupun minum selama beribadah. Mainannya juga disimpan dulu ya. Nanti setelah beribadah boleh dimainkan kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita beribadah, Kak Lisa mau ngajak adik-adik bersaat teduh dulu. Kita sama-sama berdoa, masing-masing dalam hati, minta penyertaan Tuhan selama beribadah. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, siapa tadi yang sudah tidak sabar memuji nama Tuhan? Wah, banyak sekali yang angkat tangan. Adik-adik semua sudah tidak sabar memuji nama Tuhan kita yang sangat baik, ya kan? Oke adik-adik, karena semua sudah tidak sabar memuji nama Tuhan, saat ini Kak Lisa mau ngajak adik-adik semua nyanyi lagu God is so good. Oke adik-adik, yuk kita bernyanyi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Wah, ternyata adik-adik semua semangat ya nyanyinya. Tuhan kita memang sangat baik adik-adik. Tuhan kita selalu melindungi kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kakak mengajak adik-adik semua untuk duduk yang rapi, duduk yang tenang, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami hingga sampai saat ini. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus memberkati, agar ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba lihat gambar ini. Ada seorang anak yang sedang bersedih karena dia diejek oleh teman-teman sekolahnya. Kira-kira adik-adik di sini ada nggak yang pernah mengejek temannya? Wah, ternyata ada yang pernah mengejek teman sekolahnya. Adik-adik, tahu nggak? Kalau perbuatan itu, mengejek teman itu, perbuatan yang baik atau yang buruk? Benar adik-adik, mengejek itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, adik-adik, kita tidak boleh saling mengejek karena Tuhan menciptakan semua manusia itu sangat istimewa. Dan Tuhan juga sangat mencintai semua ciptaannya. Jadi, tidak semestinya kita saling mengejek adik-adik. Kalau
misal adik-adik sudah pernah mengejek temannya, adik-adik harus meminta maaf ya segera, karena adik-adik sudah melukai hatinya. Dan juga adik-adik harus berjanji untuk tidak melakukannya lagi, karena Tuhan Yesus pasti akan senang kalau adik-adik semua berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu dan memang melakukan sesuai dengan janji adik-adik. Oke adik-adik? Nah adik-adik, untuk lebih mengingat lagi kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mencintai kita, bahkan rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita, Kak Lisa mau ngajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, sekarang kita semakin tahu kan kalau Tuhan Yesus sangat mencintai kita, bahkan rela disalibkan untuk tebus dosa kita. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau meminta maaf kepada Tuhan karena kita masih sering melakukan hal yang membuat Tuhan sedih. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, maafkan kami kalau kami masih sering membuat Tuhan sedih. Kami masih mengejek teman kami masih sering marah-marah, kami masih sering melawan. Ampuni kami Tuhan, dan kiranya Tuhan yang terus mengajari kami supaya kami boleh menjadi anak yang taat, menjadi anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini yang udah gak sabar dengar firman Tuhan? Angkat tangan. Wah, ternyata banyak ya yang udah gak sabar dengar firman Tuhan. Kak Lisa juga udah gak sabar nih dengar firman Tuhan. Kak Lisa udah siapkan Alkitab. Adik-adik, Alkitabnya udah disiapkan belum? Wah, sudah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Elok, kita mau nyanyi dulu adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah.
Jessica, kita hari ini mau mendengar dan melihat sebuah cerita sekolah minggu tentang kisah Yesus sewaktu ditangkap. Kamu sudah siap belum? Ya, tentu saja aku siap. Ayo, sekarang kita tonton dan dengarkan ceritanya sama adik-adik sekolah minggu. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ajari kami agar duduk manis, mendengarkan dengan baik, dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cerita hari ini berjudul Tuhan Berkorban. Kita belajar dari kisah Tuhan Yesus ketika ditangkap. Perikop hari ini dari Matius 26 ayat 47 sampai 56. Malam itu ketika Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah satu dari ke-12 muridnya. Ia datang bersama serombongan orang untuk menangkap Yesus. Yudas ingin menjual Tuhan Yesus. Yudas memberi tanda sebuah ciuman kepada orang yang akan ditangkap. Salam, Rabi. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Kamu tahu Jessica, lihat, Tuhan Yesus sedih sekali karena ternyata Yudas ini mau menjual dia ke orang-orang jahat yang mau menangkapnya. Lihat deh, jahat sekali sih Yudas, padahal dia kan murid Tuhan Yesus juga. Ya, tapi Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia masih saja tidak marah, walaupun Yudas sejahat itu. Malahan ada satu murid Tuhan Yesus yang lain yang mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkan kepada hamba iman besar, sehingga putus telinganya. Hah? Lalu bagaimana? Kita lihat lagi saja yuk. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu kan bisa aja ya dia menyelamatkan diri, atau ya dia tinggal minta diselamatkan oleh Bapa yang di surga. Tuhan Yesus kan hebat dan punya kuasa. Tapi dia tidak melakukan itu. Ya begitulah. Karena Tuhan tahu dia harus menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan dia harus melakukan apa yang Bapa inginkan dia lakukan. Dia mau jadi anak yang patuh. Dia mau jadi anak yang taat. Tuhan Yesus baik banget. Dia mau berkorban buat murid-muridnya, buat kita semua. Wah, keren. Terus, Tuhan Yesus ngomong apa lagi ya? Terus Tuhan Yesus bilang ke orang-orang banyak yang ada di sana waktu itu, ke murid-muridnya dan juga ke orang-orang yang menangkap dia. Dia bilang kayak gini, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi,
Semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Setelah Yesus berkata demikian, kemudian pasukan-pasukan itu yang mau menangkap Yesus, mereka membawa Yesus pergi. Mereka menangkap Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus semuanya pada pergi. Mereka lari. Lalu Yesus dibawa kemana? Ke gedung pengadilan. Lalu seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka melepas baju-baju Yesus, terus mengenakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. Terus mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Kata mereka, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ya, itu ceritanya kayak Tuhan Yesus dihina-hina gitu loh. Kasihan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu, Tuhan Yesus diapain lagi? Mereka, orang-orang yang jahat itu, mereka meludahi Tuhan Yesus, terus memukul kepala Tuhan Yesus. Terus udah habis dihina gitu kan tadi. Terus udah gitu jubah Tuhan Yesus itu dilepaskan. Terus dipakaikan pakaian yang nantinya Tuhan Yesus pakai waktu dia mau disalib gitu. Ya, terus Tuhan Yesusnya dibawa keluar untuk kemudian disalibkan. Sedih ya? Iya, sedih banget. Kasihan Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus mau banget berkorban buat murid-muridnya, buat orang-orang, buat kita semua juga. Terus kan tadi ceritanya si Yudas muridnya itu dia jahat ya. Dia menjual Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus gak marah loh. Masih aja Tuhan Yesus sayang sama Yudas. Iya, itu karena Tuhan Yesus pengen mengajarkan murid-muridnya dan mengajarkan pada kita semua untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mengasihi, untuk selalu menunjukkan kasih sayang, cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman, kepada kakak, adik, kepada papa, mama, kepada orang lain yang gak kita kenal pun kita juga harus mengasihi. Kamu lihat kan tadi Jessica, Tuhan Yesus tuh enggak ngebales loh waktu Yudas itu menjual dia. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas kan? Dia tidak membalas perbuatan jahatnya Yudas. Nah, Tuhan Yesus juga pengen kita seperti itu. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita harus berbuat baik sama semua orang. Gitu. Iya. Aku mengerti sekarang. Kalau gitu, sekarang mari kita ingat-ingat pengorbanan Tuhan Yesus buat kita dengan membaca ayat hafalan yuk. Ayat hafalan kita dari Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Satu kali lagi ya. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekarang kita berdoa ya. Yuk, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mengajari kami untuk selalu berbuat baik dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, cerita hari ini sangat menarik ya adik-adik. Terima kasih Kak Elok untuk cerita hari ini. Dari cerita hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang walaupun sudah diolok-olok, sudah dihianati, masih tetap mengasihi setiap manusia. Adik-adik, tadi semua mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan yang sudah adik dengar, ditanam dalam hati, dan tentunya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke? Adik-adik, sekarang kita tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi setiap orang. Bahkan Tuhan Yesus rela tangan dan kakinya dipaku adik-adik untuk kita semua. Itu semua karena cinta Tuhan Yesus kepada kita. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekarang kita memberikan persembahan. Adik-adik sudah menyiapkan amplop dan persembahannya kan? Nah, nanti selama kita bernyanyi, adik-adik boleh memasukkan persembahan adik-adik semua ke dalam amplop ya. Selama kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah, adik-adik, persembahan yang sudah ada dalam amplop boleh diberikan kepada orang tua untuk disatukan ke dalam persembahan keluarga ya. Nanti biar mama atau papa yang akan mentransfernya ke gereja. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami ini, agar persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan yang berkati, yang mengelola persembahan ini nantinya, agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya pengumuman. Yang pertama, Kalisa mau mengajak adik-adik untuk baca star setiap hari ya.
Nanti soft copy starnya boleh diminta ke mama atau papa, karena kakak-kakak sekolah minggu akan mengirimkannya melalui grup WA orang tua. Yuk adik-adik, ikut persekutuan doa Sekolah Minggu Bintama setiap hari Kamis jam 20 WIB. Nanti link Zoom-nya akan di-share melalui grup WA orang tua. Kalau masih ada orang tua yang belum join grup WA, boleh hubungi Kak Friska atau Kak Ririn ya. Sampai ketemu persekutuan doa via Zoom adik-adik. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan Paskah nih adik-adik. Ibadahnya akan dimulai pukul 8 WIB. Kita akan merayakan Paskah melalui Zoom ya adik-adik. Nah, untuk ibadah minggu depan, kita ada dress code-nya nih. Adik-adik nanti akan memakai baju bernuansa cerah ya. Oke adik-adik? Adik-adik, hari ini kita akan mendoakan Hari Paskah yang akan kita rayakan pada tanggal 4 Mei. Di GKI Bintaro Utama, rangkaian Paskah yang akan dilaksanakan ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan perayaan Paskah pada hari Minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu juga akan merayakan Paskah pada hari Minggu tanggal 4 Mei. Jadi kita hari ini akan mendoakan setiap persiapan yang dilaksanakan dalam menyambut Hari Paskah agar berjalan dengan baik. Nah, doa ini akan dipimpin oleh Kak Gian. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa penutup. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Gian yang akan pimpin dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah boleh menyertai ibadah sekolah minggu kami. Saat ini Tuhan, kami teringat, kami akan segera memasuki rangkaian acara Paskah. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari Minggu Paskah yang akan jatuh pada tanggal 4 April. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap panitia yang mengerjakan rangkaian acara Paskah ini di GKI Bintaro Utama. Tuhan Yesus memberkati mereka supaya mereka bisa menyiapkannya dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati kakak guru sekolah minggu kami yang sedang menyiapkan ibadah Paskah sekolah minggu. Kiranya ibadah Paskah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dan kami semua dapat mengikutinya dengan antusias. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh gereja Tuhan yang akan merayakan Paskah. Kami tahu Tuhan dalam kondisi seperti ini, mungkin kebanyakan gereja akan melakukan ibadah online. Tapi, baik online maupun offline, kiranya tidak mengurangi sukacita kami dalam merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk masing-masing kami, anak-anak Tuhan, dalam masa pertumbuhan kami. Tuhan yang memberkati kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, aktivitas hari ini untuk iman, pengharapan, dan kasih aktivitasnya sama, yaitu membuat mahkota Yesus. Cara pembuatannya akan dikirim ke grup WA orang tua ya. Selamat beraktivitas adik-adik. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik semua boleh melanjutkan membuat aktivitas ya. Dan nanti sudah boleh melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan.